Maksudnya ya makin tahun justru Ya, makin banyak titik tapi mestinya ada sih ya. Cuma ya mungkin kelalaian atau terlalu sibuk ngurus yang lain. Oke, baik. Kali ini tim entahlah.id kita kedatangan narasumber yang memang kita spesialkan datang di musim penghujan. Ya, ya. Jadi beliau ini sangat penting nih kalau lagi Pekanbaru ini musim hujan. Karena dari sumbangsing beliau soal Pekanbaru ini cukup penting untuk diangkat. Nah, Pak Dr. Iksan, beliau adalah pengamat perkotaan Pekanbaru, perencana juga. Apalagi aktivitas beliau? Dosen. Kemudian juga sekarang lagi sibuk sepeda, trail, Lari ya. sepeda juga, naik gunung, camping. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang bikin iri orang seumuran beliau. Pokoknya saya ikut Bang Rido aja. rendah. Nah, Pak Iksan, kemarin saya lihat di Facebook Bapak banyak posting soal ngubuk-ngubuk parit ya. Itu lagi musim hujan. Itu mungkin Bapak bisa share. Itu Bapak lagi nggak ada kerjaan tuh apa, Pak? Suara nggak bisa, Pak? Iya, jadi yang kita kerjakan itu kebetulan kerjasama dengan PU ya. PU Kota Pekanbaru itu survei banjir. Jadi yang kita survei itu adalah aliran air di Kota Pekanbaru. Tujuannya untuk penanganan banjir. Kalau istilah teknisnya itu kita sebut master plan ya. Oke. Pembuatan master plan untuk penanganan banjir. Oke, sebentar Pak. Master plan. Master plan. Ini udah periode kedua. Yang kedua wali kota. Iya, wali kota. Maksudnya Mau sebelumnya belum diulang- ada master plan sebelumnya atau ada gimana? master plan gimana? Berat tarik ya. Iya, jadi master plan itu memang saya dulu pernah dengar juga ya. Ada beberapa master plan, ada yang dibuat oleh provinsi, artinya dinas PU provinsi. Iya. Kalau kota saya nggak tahu ya, apakah kota membuat sendiri. Ya, saya sempat melihat juga tuh beberapa bentuk master plan itu, cuma memang menurut penilaian saya ya, itu kurang implementatif ya. Kurang implementatif artinya ketika perencanaan itu dibuat, kemudian ketika mau diimplementasikan itu agak ruwet ya. Oke. Nah, karena pernah saya lihat itu ada yang namanya master plan itu yang digambarkan cuma lintasan parit aja. Ini ada jalan, ada parit kiri kanannya. Ya, memang jalannya jalan besar gitu ya. Iya. Cuma dari situ nggak kelihatan tuh itu airnya ngalirnya kemana. Iya. Kemudian hambatannya apa, masalahnya apa. Iya. Ya. Karena kalau yang bayangan saya itu master plan itu drainase itu kan dia aliran. Iya. Dan itu mesti kita tahu tuh ya kalau parit ini itu ngalirnya kemana, terusnya kemudian lebarnya berapa, kalau dia masuk ke box ya box culvert tuh atau gorong-gorong tuh, boxnya lebarnya berapa, kemudian dihitung itu paritnya tuh lebarnya tuh cukup nggak ya dengan kapasitas parit yang seharusnya. Nah itu itu baru langkah pertama tuh. Master plan, artinya identifikasi kan. Nah, kemarin baru dianalisis, kemudian baru ditetapkan supaya nggak banjir gimana. Iya. Ya, tadi apakah ini harus diperbesar atau boxnya diganti, ya, atau yang ini harus dikeruk, ya. Nah, kemudian yang terakhir baru dibuat prioritas penanganannya. Iya. Nah, penanganannya ini yang harus dilakukan. Nah, jadi kira-kira begitu. Berarti kalau soal banjir di Pekanbaru ini memang masih lama untuk selesai. Ya, kalau master plan itu targetnya kan selesai tahun ini. Master plan Ya, tahun 2020. Ya. Ya. Oke. Jadi master plan itu dia belum sampai ke perencanaan detail. Jadi dia cuma indikasi ya. Nah, indikasi masalahnya di sini. Ini solusinya. Nah, identifikasi, ini solusinya. Kemudian perkiraan biaya saja. Misalnya di sini harus dibuat box yang lebih besar, lebarnya 3 meter, dalamnya 2 meter. Biayanya sekitar 800 juta. Nah, tapi kan belum tahu desainnya.
Ya. besinya berapa. Iya, 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 Nah, iya, iya. nah yang master plan sampai identifikasi sampai pikiran biaya itu tahun ini insya Allah selesai 2020. Oke. Nah, baru tahun depan 2021 itu perencanaan detailnya DED kalau istilahnya, Ya, istilahnya itu betul. DED kan. Nanti DED itu dibuat, belum juga bisa dilaksanakan. 2021 DED, 2022 dibangun. ganti wali kota, berubah lagi. 2022 ya? Iya, ganti wali kota. 2022 bangunnya. Ya. Bangunnya 2022. Nah, tapi Oke. tapi proses untuk pengusulan tahun 2021 DED itu harus tahun ini. Biar masuk ya. Biar masuk. Biar dibahas. Nah, sekarang tahun ini harus masuk itu DED-nya. Iya. Tapi kayaknya masih jauh dari kemungkinan itu masuk ya. Saya nggak tahu ya, itu Pemko lah ya, Iya. seperti Iya, apa iya, kebijakannya iya. kan. Tapi indikasinya misalnya perkiraan sekian miliar nanti untuk DED, ada berapa box, ada berapa saluran yang perlu desain khusus ya, detail. Nah, baru demikian. Tapi saya kira kalau Pemko mau juga bisa lebih cepat ya, karena permasalahan drainase ini, permasalahan banjir ini kan bukan hanya permasalahan membangun box, Ya. bukan hanya permasalahan bangun saluran, Yap. tapi juga membersihkan saluran itu, halangan-halangan itu menurut saya jauh lebih besar porsinya ya, Pengaruhnya ya. pengaruhnya. Artinya kalau saya menilai ya, ini baru kasar ya, lebih separuh persoalan banjir ini itu karena saluran yang tersumbat, pasir. Oke. Kemudian ada apa namanya, kadang box yang lama dibangun di bawah tuh nggak dihancurin. Oh, Ya. ditumpuk lagi di atas itu. Ditumpuk aja gitu aja, orang kali kita lihat dari atas aja, wah cantik ya jembatannya. Kita lihat bawahnya, Oh, iya. Makin kecil Terus ya. lubangnya sebesar ini gitu ya. Harus juga. iya nggak dihancurin. Nah gitu. Jadi istilahnya kalau bisa ya dilipat gandakan tugas OP itu. Tugas OP yang membersihkan, yang membobok itu, saya kira itu bisa lebih cepat ya. Jadi aksinya itu bisa 2020 ini sama 2021. Yeah. Jadi sambil buat DED yang apa namanya, halangan-halangan itu udah bisa diselesaikan. Jadi juga gini, 2021. apa namanya? Saya secara pribadi ngelihatnya justru titik banjir tuh sekarang bertambah, Pak Iksan. Oh iya. Nah, padahal logikanya kan proses pembangunan dilakukan sekarang tuh tanpa menghitung kemungkinan itu gitu loh. Akhirnya kan jadinya aneh kan, harusnya semakin ke ujung proses pembangunan semakin hilang banjirnya kan. Ini semakin ke ujung makin besar banjirnya. Apa masalahnya tuh? Kalau saya nggak kaget banjirnya Oh, gitu. makin besar. Karena Gini kan logikanya, banjir itu kan terjadi karena air hujan yang tidak mampu diresapkan ke dalam tanah Ya, akhirnya dialirkan. dan tidak mampu dialirkan. Ya, Dua itu kan. Sesimpel itu ya. Ya. Heeh. Jadi kalau dia bisa diserap ke dalam tanah semua, selesai. Say, kering barang tuh ya. Atau kalau bisa disalurkan semua, selesai, tidak banjir. Iya. Nah, cuma itu kan nggak bisa dua-duanya Betul. kita dapatkan sekaligus. Betul. Ada tempat-tempat yang memang dia tidak bisa meresap dalam tanah karena ada bangunan, jalan, halaman yang diperkeras itu. Nah, itu harus disalurkan di parit. Nah, tetapi parit kita ini kan dari dulu segitu terus. Iya. Sementara yang meresap ini Berkurang ya? semakin berkurang, karena Iya, orang iya, bangun orang terus. bangun, betul. Nah, jadi wajar sebetulnya. Iya. Apalagi ditambah pula orang bangun, paritnya diperkecil. Iya. Atau ada parit yang tersumbat ya. Atau ada anak-anak sungai itu yang dipepet-pepet terus. Iya. Gitu. pemikiran seperti itu ada nggak sih dalam pemerintahan kita? Maksudnya ya makin tahun justru Ya, makin banyak titik tapi mestinya ada sih ya. Cuma ya mungkin kelalaian atau terlalu sibuk ngurus yang lain ya, karena apa nih ini Iya. masalah parit ini kan Iya. istilahnya belakang rumah kita gitu kan. Iya. Tempat yang Iya. tersuruk-suruk gitu kan. Betul. Kita baru sadar pentingnya itu setelah banjir. Iya, betul, Setelah banjir betul. baru sibuk jadi tuh kan, kadang-kadang orang nggak peduli dia. Iya. Jadi masalahnya itu. ya. Sebenarnya parit ada juga orang gara-gara parit juga bisa jadi pemimpin lah. Jadi melihat Ini kayaknya ini nih tanda-tanda ini. tanda-tanda. Jadi pemimpin nih. Enggak, apa namanya? Inilah kita kasih contoh dulu ya, Pak ya. Benar apa salah berita yang kemarin
baru kali itu aku ngelihat di depan mall pelayanan publik tuh airnya tuh hampir 45 cm di tengah jalan. Dan itu di jalan juga. Oh, di jalan Di jalan tuh se ini. Betis Ruas. Udah jalan di halaman MPP. Di halaman MPP dan sampai ke Sudirman. Oh. Sudirman juga dilewati kan ada tuh di anunya kita kan yang kita inin kan. Ya. Nggak pernah yang ngepost bilang, depan kantor wali kota nggak pernah banjir, ini banjir kata dia kan sampai di jalan nih. Itu prestasi. Ya. Nah maksudnya kan bahasa kasarnya gini lah, itu kan ruang tamunya rumah kita gitu. Kan gitu, kalau kita mau kasih analogi kan itu ruang tamunya rumah kita yang ibaratnya harusnya yang benar-benar kita harus jaga. Kok itu terjadi apa sebenarnya gitu. Kalau analisanya Pak Iksan. Iya. Kalau ini bukan analisa lagi, ini saya lihat. Wah ini fakta ini dilihat. Ya. Bisa lihat ya. Jadi waktu banjir itu kan diminta lihat ya sama PU ya. Ya. Saya lihat di sana. Ya persoalannya sih sebetulnya sederhana aja ya. Itu ketika membangun pot-pot di halaman itu, Oke. di halaman upacara itu, ya ada satu bagian yang seharusnya tidak diteruskan pembangunan potnya, itu malah ditutup habis jalan airnya di pojok. Di pojok, yang di di pojok EPP-nya? lapangan ya, di halaman upacara itu. Iya. Jadi sudah dekat pagar itu. Ditutup jalur keluarnya. Ya jalur keluarnya, jadi potnya langsung disatukan, harusnya kan dipisah direnggangkan, jadi air bisa lewat gitu. Ya. Jadi itu kemarin waktu saya ke sana itu udah dibobok sih. Ya. Jadi gini, apa namanya? Aku cuman mikir tanpa merendahkan ya. Dalam pikiran gini lah. Masa sih cuman masalah kayak gitu harus turun Pak Iksan kan gitu. Anak ya disuruh aja suruh ibu-ibu ke situ. Di sini nyangkutnya nih kan gitu kan. Nah, kesimpulan yang bisa aku tangkap maksudnya ya mereka peduli nggak sih sama situasi itu gitu. Akhirnya ketika udah terjadi baru sadar gitu. Dan sebenarnya kan solusinya juga nggak terlalu susah. Ya, Gitu. tinggal bobok doang. Jadi kebanyakan kasus-kasus banjir ini ya, Hal-hal yang sepele mungkin Pak. menurut saya sepele gitu ya. Jadi nggak perlu canggih-canggih kali analisisnya gitu ya. Iya. Jadi kita telusuri aja di mana halangannya diangkat. Saya kan 2 bulan ya sama tim survei itu. Itu kadang-kadang saya lihat ini orang masyarakat ya sebagian ya. Itu mau dari rumahnya ditanggul-tanggul gitu. Daripada bersihin parit depan rumahnya. Di tanggul-tanggul maksudnya? Tanggul-tanggul itu misalnya Oh, biar airnya masuk. Ya, nggak masuk ke rumahnya gitu. Padahal cuman masalah bersihkan. Bersihkan aja gitu. Oke. Ya. Berarti gini Pak, kalau Bapak bilang bahwa masalah sebenarnya sepele sebenarnya solusinya. Jadi kalau boleh, jadi kira-kira masalah banjir yang sepele itu apa aja Pak? Maksudnya dari sisi pemerintah pasti ada, dari sisi masyarakat ada, atau dari sisi yang lain ada? Iya, jadi kan prinsip supaya tidak banjir itu adalah mengalirkan air ya, Ya. bukan menampung air. Ya. Ya. Jadi kalau nampung itu lain lagi babnya. Ya. Tapi kalau parit, yang namanya parit itu mengalirkan air. Ke tempat yang lebih besar Tempat bisa yang nampungnya lebih ya terus. Hmm. Ya. Masalahnya parit kita ini kan tidak mampu mengalirkan air Ya. atau sedikit mengalirkan air. Saya pernah juga terlibat gotong royong bersama masyarakat gitu ya. Ya, di lingkungan apa di tempat lain gitu ya. Itu kan masyarakat tuh emang ya kecenderungan gotong royong itu sudah benar Ya. ya. Nah, tapi ketika dia gotong royong itu yang dibersihkannya tuh itu tetap lumpur ya, semak-semak gitu. Tapi dia nggak menerobos itu, lihat tuh. Air tuh ngalirnya di mana hambatannya tuh. Iya. Jadi kalau ada hambatan itu Jadi yang terlihat aja yang ya dibersihkan. terlihat aja. Padahal kan logika air itu kan kalau di sini lebarnya 1 meter, terus sampai ke ujung sana harus 1 meter Iya. minimal. Kalau enggak pasti ada perlambatan. Kalau tuh dia ya. dari 1 meter jadi 50 cm, Pasti yang ada naik tuh ya. yang 50 di sini ini Ya. nggak terpakai. Iya. Jadi sia-sia gitu dia bersihkan yang 1 meter ini. Oke. Nah, lebih baik dia 1 meter ini dia tinggalkan dulu. Hmm. Yang 50 cm itu yang diudek-udek sama dia. Supaya dia dijaminnya sama terus. Itu. Berarti parit kita itu tidak mampu untuk menampung air. Nggak mampu nampung Nah, karena halangan tadi. Kalau aku berpikirnya sih, ya kalau aku jadi wali kota lah ya orang-orang awam. Tadi kan Pak Iksan udah ngomong bahwa sebenarnya masalah bersihin parit kan, sama menelusuri gitu. Kita nggak perlu kok harus bikin barang-barang berteknologi tinggi. Ini untuk kasus Pekanbaru. Ini yang aku tangkap. Ya. Koreksi kalau aku salah. Nggak perlu pakai pompa Jadi air kan apa. intinya
kalau misalnya wali kota mau, maaf ya, aku mau bukan bandingin ya, mungkin ditambah tenaga orang pembersih khusus memperhatikan parit itu Ya. dengan di titik-titik yang dianggap rawan itu dan dikasih gaji untuk membersihkan itu, selesai masalah misalnya. Iya. Dan itu kenapa nggak dilakukan, Pak? Itu salah satu kunci. Nah. Ya. Mungkin yang lebih sederhana lagi, ya, kalau Nah itu kenapa kira-kira nggak dilakuin sekarang? Tanyanya ke Pak Wali dah. Pak Oke, Wali siap. susah nanyanya. ya, Nah, aku mau Tadi- nekanin aja biar orang dengar kan, kenapa nggak dilakuin? Kenapa kan diulang-ulang itu? kalau kita lihat ya di sawah-sawah itu kan sawah yang irigasi ya, Ya, itu kan ada yang jaga air tuh. ya, Namanya ulu-ulu namanya. Kalau di Jawa ulu-ulu. Oke. Kalau di Lampung tuh ili-ili. Nggak tahu kalau di Aku nggak tahu, aku baru tahu nih ada istilah itu karena nggak tahu kan Nah, tahu. ulu-ulu di, Oke, di, siap. di Jawa tuh ulu-ulu namanya. Di ulu-ulu tuh Hmm. dia kerjanya tuh Nah. ngecek itu. Oke. Kan kalau sawahnya bertingkat gitu dicek tuh. Ini udah tergenang belum? Udah tergenang, airnya harus dialirkan. Jangan ditahan di dia. Dia yang bawah kekeringan. Nah, dia yang ngatur tuh aliran air. Kemudian kalau ada sumbatan-sumbatan di sepanjang jalur Iya. irigasi itu dia yang bersihin gitu. Jadi yang jaga. Hmm. Itu sawah ya. Sawah. Orang kampung tuh. Ya. Ini nih, orang kampung paham loh, orang kota nggak Nah, paham. kita ini, Hmm. parit kita ini, Nah, tahu nggak saluran utama drainase kota ini Nah. panjangnya berapa? nggak tahu. 100 kilo ada kira-kira? Ada rasanya, Sampai ada nggak? lah, ada lah, muter-muter lah. Sampai atau lebih? Lebih kalau menurut. 200 kilo? Lebih kalau aku pikir. 300? Lebih kalau aku pikir. 400? Mau lebih. Karena logikanya aja gini, kan kiri kanan kan? Ah, Lo kiri kanan kan? ya. Ya kita Dan saluran utama lo ya, bukan Oh, saluran yang utama. depan ini, Oke. bukan Oh, saluran iya. yang depan, bukan yang kecil-kecil Oh. 50 cm itu bukan. Oke, mungkin 500 Ya. kiloan, 500 Nah. kiloan kali ya? Ah, tuh. 500 kiloan kan? Hebat ya. Ya, aku biasa cenayang sih. Ini gak ada analisanya, tebak-tebakan aja. Visioner waktu. Ini visioner. Yang kami ukur sekarang kan kami survei, kemudian kami masukkan di peta GIS kan. Nah, Sekitar 450 baru yang sudah terdata. Ya, mungkin nanti nama-nama sedikit pas 500 kali. Siap. Itu Visioner. saluran yang Saluran yang utama, saluran yang Iya, utama. iya. Ya, katakanlah yang lebarnya sekitar ya 1 meter sampai 80 cm sampai 1 meter ke atas. Ya. Sebentar Yang Pak, utama. ini Bapak dapatkan angka tadi pas lagi sekarang Survei. nyusun itu. Survei. Kalau pemerintah nggak punya. Punya tapi yang itu tadi istilahnya nggak begitu lengkap lah, Oke. ya kurang. Perlu diupdate ya. Ya, diupdate. Nah, tadi ya memang kita survei itu mengikuti alur yang zigzag itu. Kadang belakang rumah orang gitu ya. Tapi bayangkan 450 kilo ya, balik ke yang tadi ya. 450 kilo, kata 500 kilo. Itu gimana ngawasinya tuh? iya sih ya. Masih ada petugas ya? Ya. Iya tetap petugas ya. Masih ada petugas. Jadi petugas misalnya satu alur tuh, misalnya alur mana ya? Berarti gini, sorry ku potong. Jadi benar kata Bapeda tuh 2022 tuh selesai banjir. Tahu kenapa? Selesai apa ya? Banjir selesai 2022 karena ganti wali kota kan udah. Terus baru dikasih anggaran untuk tenaga tadi. Sekarang akan ada cerita anggaran tuh kalau feelingku ya. Iya kan? Ya soalnya kemarin kita nge-vlog juga. kan. Iya, kita waktu yang sama Bapeda kan ngomong pokoknya 2022 Pekanbaru bebas banjir. Itu bahasanya kan. Nah, kita terus bekerja untuk mengurai itu, katanya itu bahasanya Todi yang kebetulan datang ya. Nah, tapi kalau berdasarkan sebenarnya Pak Iksan tadi ngomong bahwa solusinya itu mudah, mempekerjakan orang di titik-titik tertentu untuk membersihkan parit dan membuka jalurnya. Tapi itu yang bagian besar loh ya. Ya. Artinya 50% itu Iya. bisa itu 50%-nya lagi mesti ada yang boxnya harus Ya, di- ya oke lah. Paling kan udah sangat signifikan tuh perubahannya. Mhm. Dan Todi bilang kan 2022. Ya. Ya berarti kan 2022 baru ada nanti anggaran untuk ya bayarin itunya. Tapi 2022 anggarannya 2021 loh. Oh iya ya. Iya. Iya betul. 2023 dong berarti ya. Oke, berarti Oke. pertama berarti masalah parit besar yang jalur saluran yang utama. Oke, masalah lainnya apa? Yang lain ya. Memang ada beberapa bagian itu yang secara struktur paritnya nggak pas. Ya. Oke. Misalnya ada patahan-patahan ya. Mhm.
Jadi kalau kita ini kan sekarang ini orang buat parit itu, Hmm. membeton parit Hmm. itu setelah orang selesai buat rumah Hmm. atau setelah buat perumahan selesai, Iya. baru pemerintah bangun parit di sana. Iya. Batas tanah itu kan persegi kan, sudut kan, Oke, iya, iya. sudut. Jadi kasihan nih air kita ini, karena dia dipaksa untuk mengikuti Alur patah. sudut-sudut Alur patah-patah patah, ya. batas-batas tanah itu. Iya. Setiap kali patahan itu Mhm. kan air kan berputar itu, melambat ya. Iya. Pertama. Jadi idealnya diapain, Pak? Nah, ya itu memang apa ya, susah ya. Karena apa? Karena harusnya kan aliran itu dibuat gitu ya, mulus ya, curve ya. Oh, iya. Ada lengkungannya Ada gitu. landai-landainya ya. Harusnya jadi enak Nggak gitu kan. patah-patah gitu. Iya. Patah-patah menumpuk. Nah, itu baru bisa kalau ya parit itu sudah dibangun dulu sebelum orang membangun di sana. Iya, iya. Ya. Nah, jadi memang kalau master plan ini sudah selesai, itu pemerintah bisa menetapkan ini alur utama. Hmm. Alur utama ini lebarnya harus 3 meter misalnya. Iya, 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 iya. Jadi pasang patok atau pasang human situ. Hmm. Ya, disampaikan ke masyarakat. Kalau enggak itu yang terjadi apa? Masyarakat ini bangun mepet terus. Hmm. Harusnya jatahnya 3 meter nggak boleh diambil karena enggak tahu, kemudian tidak diawasi, jadi dipepetkan terus dari 2 meter. Ada yang tega jadi 1,5 meter. Iya, iya. Jadi kalau begitu rekomendasi dari master plan ini bahwa saluran utama itu harus 3 meter, katakanlah demikian. Ya, pada tempat itu ya. Pada tempat itu, sementara yang sekarang ada dengan pertumbuhan Hmm. seperti Bapak bilang tadi ada perilaku masyarakatnya Iya. yang mempersempit itu Iya. juga bakal susah juga kan itu diimplementasi. Ya, makanya nanti ya artinya itu tahap jangka panjang ya. Pembenahan yang 2 meter kembalikan ke 3 meter. Ya, kemudian yang patah-patah itu dicari jalannya untuk normalisasi. Jadi Ya. normalisasi itu bukan hanya normalisasi sungai, tapi normalisasi saluran termasuk itu mengurus yang patah-patah itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Pekanbaru ini tanahnya tuh dominan pasir. Oke. Pasir. Jadi Oh, bukan malah gambut rawa. Wah, gambut tuh dikit aja gambut tuh. Gambut itu di mana ya? Tanah Suka jadi daerah mas. tanah apa? Air Apa? hitam ya. Ya, terus Air sana hitam. kalau kayak kemudian di Panam Paus. ya, Panam sebagian. Paus ya, Paus. sedikit, Ya, ya sedikit. Tapi yang lainnya pasir. Oke. Artinya Jadi apa? itu ke bawah ya. Nah, dia ada yang ke bawah itu memang itu jadi penyumbat. Ya. Artinya sedimentasinya sedimentasi. cepat mengumpul di sana. Ya. Nah, itu. Tapi yang kedua ada juga untungnya dia pasir. Nah, Dia meresap ke dalam tanah cepat. oke. Ya. Oke. Nah, jadi kalau dia tanahnya pasir itu sangat bagus kalau dibuat pori, Hmm. Lubang sumur pori. resapan, sumur resapan, Panam di Bukit Raya, jadi pada umumnya lah di tempat kita, ya itu buat sumur resapan supaya apa? Supaya airnya meresap. Ya. Ya, apalagi untuk daerah-daerah yang berada di ketinggian. Hmm. Daerah ketinggian ini kan dia ya aman dia, Ya. karena air meluncur kan ke Betul. bawah. Iya. Nah, yang bawahnya yang kasihan kan. Ya, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia bisa buat pori, dia di bagian atas buat pori, sumur pori itu air meresap ke sana, Iya. nggak sampai melimpah yang ke bawah. Sumur pori itu maksudnya yang dulu pernah ada program ke Iya. masyarakat. Iya, itu Yang- udah yang ada di Jawa Jawa perdanya, gitu ya? udah ada perdanya, udah ada Oh, perda, iya. ada perda. Cuma memang perda itu ya, implementasi ya, gitu. implementasinya Ya. tidak apa ya, tidak maksimal Iya. ya.